pemerintah menolak seluruh materi yang berkaitan dengan tafsir Pancasila, menolak Trisila, Ekasila sebagai prasangka, menolak tidak masuknya tap MPR, dan menolak tafsir Pancasila di berbagai bidang itu, karena tidak boleh lagi ditafsirkan Pancasila itu di dalam sebuah undang-undang. Ya, itu adalah satu dari sekian banyak hal kontroversial yang terjadi di tanah air belakangan ini. Salah satunya adalah yang tadi kita saksikan, RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP. Kita nanti akan bahas RUU PKS setelah tadi sempat terputus, tapi saya ingin kita membahas RUU HIP dulu karena ini juga salah satu yang ramai diperbincangkan di publik. PKS menyatakan sejak awal menolak dan meminta agar ini bahkan dicabut dan dikeluarkan. Tetapi dorongan PKS itu tidak dikabulkan oleh Badan Legislasi. Dan undang-undang ini, rancangan undang-undang ini masih akan terus diperbincangkan. Apakah lagi-lagi ini ada diskoneksi antara DPR dengan suara rakyat karena hal ini? Ya DPR itu kan hasil kontestasi politik ya. Dalam kontestasi 2019 kemarin, Bang Komar dan teman-teman yang menang, baik di legislatif ataupun di eksekutif. Dan dalam sistem presidensial seperti ini, mestinya undang-undang yang ada itu mendukung penguatan sistem presidensial. Nah, sehingga kalau itu dilancarkan, mestinya lancar ya, mulus gitu. PKS menolak RUU HIP karena buat PKS, Pancasila sudah final, Pancasila dasar negara, segala sumber hukum, dan dia fondasi. Sesuatu yang sudah selesai, ya tidak perlu kita tafsirkan ulang, apalagi ketika sudah mulai berkembang di masyarakat. Ketika kita tadi dengarkan Pak Mahfud MD, Wakil Pemerintah mengatakan akan mencabut begitu. Sudah selesai persoalan atau masih ada yang mengganjal? Tinggal prosesnya di DPR. Ketika pemerintah menyatakan mencabut, kita di Balik masih tetap masuk dalam 36, tidak termasuk yang 16 dicabut. Nah, pandangan kami ini nanti akan menimbulkan hiruk pikuk berikutnya. Padahal energi bangsa jangan dibuang untuk bab yang sudah selesai, tapi kita arahkan untuk bagaimana membuat proses teknokrasi, kemajuan bangsa, kualitas pendidikan, layanan kesehatan. PKS termasuk yang protes tidak, kenapa RUU HIP ini tidak dicoret, padahal RUU PKS saja dicoret? Kami sangat protes dan nanti Bung Andi bisa menyampaikan saat pleno Balik, PKS interupsi minta RUU HIP ini dicabut dari prolegnas. Tetapi kami juga menyadari PKS kan 50 dari 575, suara apapun kami sampaikan, tapi kami terima prosesnya. Jadi gini, boleh saya jelaskan sedikit ya. Ini bukan soal jumlah 50 dari 557. Ini kita bicara soal mekanisme. Jadi Balik bukan berarti tidak tidak mendengar apa yang terjadi di publik. Tapi kita kan dalam mengambil sebuah proses keputusan, kita itu diatur dalam Undang-Undang MD3. Undang-Undang MD3 itu turunannya tata tertib. Tata tertib itu nanti melahirkan berbagai macam peraturan DPR. Salah satu peraturan DPR itu yang khusus mengatur tentang tata cara penarikan rancangan undang-undang. Di dalamnya itu kalau usul inisiatif DPR itu ada 4 tahapan. 1, rancangan undang-undang yang boleh ditarik pada saat belum diparipurnakan menjadi hak usul inisiatif. Contohnya kemarin kita tarik RUU tentang pendidikan kedokteran. Kita sudah pleno, tapi belum diparipurnakan, kita keluarkan dari daftar prolegnas. Dan itu tidak bisa dilakukan di HIP karena? Karena sudah terlanjur diparipurnakan. Nah, itu yang saya minta kepada teman-teman PKS untuk mengerti mekanisme ini. Jadi bukan soal kita tidak bisa, di Balik tidak ada kewenangan untuk itu lagi. Soal apapun perbedaan substansinya, mekanismenya, pencabutannya bukan di Badan Legislasi. Nah, tapi menurut saya HIP ini kan kita sudah dengar dari penjelasan pemerintah. Ada 2 langkah yang bisa diambil soal HIP. 1, pemerintah mengirimkan supres dengan memperbaiki lewat DIM-nya. Baik judul maupun substansinya itu bisa dilakukan. Jadi mendengar aspirasi publik itu kan berbagai macam cara bisa dilakukan, gitu Mbak. Bagaimana Pak Komarudin, karena fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi pengusul dan setahu saya informasi terakhir meminta diganti nama, tapi pembahasan masih tetap perlu dilakukan. Apakah memang seperti itu posisinya? Ya, saya pikir kalau undang-undang ini, RUU ini tidak penting, mungkin dari awal semua fraksi sudah menolak. Ya. Saya punya catatan, termasuk PKS itu ada catatan, bukan menolak mentah-mentah begitu saja. Saya boleh baca.
Jadi PKS Ada, yang saya mana punya nih? catatan, ini lengkap. Saya baca ya. Silakan Bang. Tanggal 22 April, ini sikap PKS ya. Itu menyetujui jika dilakukan penyempurnaan. PKS menyebut ketetapan MPR nomor 25. 25 MPRS 1966 tahun 1966 harus dimasukkan dimasukkan draft RUU. PKS juga meminta untuk dicabut ketentuan terkait dengan Ekasila dan Trisila. Itu catatan mereka. Tapi semua kan kompak waktu itu terima. Kalau hanya usulan PDI Perjuangan itu disampaikan dan semua fraksi menolak, tidak mungkin ini disampaikan kan gitu. Berarti Anda merasa dikambing hitamkan? saya tidak bilang kambing hitamkan, biar itu publik Tapi yang menilai. yang di demo kan PDI, yang benderanya Oh, dibakar kita PDI. sudah biasa. Padahal Kalau semua fraksi ternyata mendukung. Termasuk fraksi Itu yang penilaian menolak, publik lah, ternyata mendukung juga yang semua saya Anda. pada dasarnya saya berterima kasih lah bahwa dari awal semua fraksi menyetujui, setelah ada masalah ya satu menarik diri masing-masing, tapi itu semua sudah tercatat di media. Saya kira tidak perlu diperdebatkan urusan itu, biar rakyat yang menilai. Bang Mardhani, rakyat yang menilai, jadi rakyat harus menilai PKS apa? Dari awal tidak konsisten, apa dari awal konsisten, atau seperti apa? Namanya pembahasan pasti ada dinamika. Di awal PKS mengusulkan dua hal. Masukkan TAP MPRS dan hapus Trisila Ekasila. Dalam kesimpulannya tidak dipenuhi. Jadi kata penerimaan PKS bersyarat. Ketika syarat tidak dipenuhi, di balik itu juga PKS menolak. Di paripurna PKS menolak. Bukti penolakannya PKS tidak menandatangani. Jadi itu sikap PKS, gitu nak. Oke, bagaimana kita harus menilai perdebatan yang ada di DPR? Ini perdebatan yang sehat, yang memang seharusnya terjadi, atau ini lagi-lagi cerminan ruwetnya sistem legislasi di DPR? Silakan Bang Ferry. Saya sih sebenarnya merasa satu RUU HIP ini tidak diperlukan. Kita sudah lebih 74 tahun bernegara, tidak pernah tuh Bung Besar sebagai penggagas mengusulkan ada RUU untuk menjaga nilai-nilai Pancasila, sehingga berjalan saja. Di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan konsep Pancasilanya, tumbuh keberagaman, aneka warna, Bhinneka Tunggal Ika, tanpa ada undang-undang HIP. Nah, undang-undang HIP malah kemudian mewujudkan wadah tunggal dan menimbulkan keributan baru sehingga mengganggu beragam warna yang ada di bawah payung Pancasila. Nah, menurut saya ini RUU hanya gimmick saja. Perdebatan luar biasa di DPR itu tidak diperlukan untuk HIP ini, tapi diperlukan untuk mengabaikan aspirasi publik ke arah yang lain. Jadi ribut HIP, Omnibus Law bergerak, KUHP bergerak, Oh, jadi ini drama. PKS tidak dikerjakan begitu. Ini bagi saya drama saja. Drama Karena untuk menutupi yang sesungguhnya. coba Mbak Nana bayangkan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya menentukan satu yang tidak boleh diubah, yaitu NKRI. Kenapa tidak ada Pancasila di dalamnya? Karena tidak ada juga yang berani akan mengubah Pancasila. Pancasila itu jiwa bangsa, Volksnya kita. Nggak ada satupun yang akan berkata, saya berkehendak ingin mengubah Pancasila. Tidak akan pernah terjadi. Jadi tidak perlu diundang-undangkan. Jadi penolakan PKS juga sesungguhnya berlebihan karena tidak mungkin tafsirannya sejauh itu. Ya, bagi saya fokus, menghilangkan fokus kita, mereka sedang berdrama, mencoba memperlihatkan acting baru begitu ya. Tapi sehingga sebenarnya kita lupa ada kalau banyak boleh saya hal tambahkan, RUU yang penting yang mestinya ini mereka kan kerjakan. Terlalu Acting saja? berlebihan menganggap bahwa ini sebuah acting dan drama ya. Coba Bapak bisa bayangkan ya, mungkin baru periode pertama kebetulan kan Cipta Kerja itu dibahas di Balek, Mbak Nana. Mungkin baru pertama kalinya. Setiap kali pembahasan di tingkat panja, mulai dari bab pertama sampai dengan yang terakhir itu kita live. Bisa diakses oleh publik. Benar nggak? Kita lakukan. Jadi kalau ada yang bilang itu pembicaraan secara diam-diam, kami berbenah di DPR. Walaupun via Zoom itu pabrisik. Iya, itu mau tidak mau harus, karena kan situasi pandemik seperti ini, kita kalau memungkinkan untuk bisa hadir, coba bayangkan Mata Najwa malam ini juga kosong. Pak Tapi Supratman, maksud saya gini, jangan begitu terlalu saya tidak potong terlalu sebentar, Pak. pesimis terhadap Kalau apa yang pernyataan dilakukan oleh bahwa DPR. DPR bekerja di saat pandemik seperti itu,
lalu menggunakan berbagai teknologi itu juga bohong. 1 hari setelah PSBB itu ada rapat DPR mengabaikan pengumuman PSBB, membahas Omnibus Law. Jadi itu juga Ini kan- menunjukkan bahwa DPR mengabaikan ini keselamatan jadi publik kan. beliau ini selalu mendiskreditkan Tidak, DPR Pak. itu berlebihan. Tidak. Kita bicara soal produktivitas, soal kinerja, sekarang beralih lagi ke yang lain. Saya ingin menyatakan bahwa oke, kami terima kritikan itu. Sebagai tanda bahwa kami komit terhadap apa yang menjadi masukan teman-teman semua, kami lakukan pertanggungjawaban publiknya mulai dari sekarang. Oke, tapi- Balik Saya sih- mempunyai kesempatan untuk membuka semua pembahasan di tingkat panja. Bagaimana, Bang terhadap Lusius? semua Saya sih- klaster yang ada. Pertama, dengan perdebatan yang muncul sekarang ini, Balik lagi-lagi menunjukkan bahwa kerja mereka untuk melakukan harmonisasi, sinkronisasi, fase sebelum kemudian itu disahkan di paripurna itu sebenarnya tidak berkualitas gitu ya, ketika kemudian dengan mudah dibatalkan atau ditunda oleh pemerintah. Yang kedua, DPR menunjukkan bahwa tidak berdaya di depan pemerintah gitu ya. Cipta kerja diserahkan oleh pemerintah langsung dibahas oleh DPR. Sementara HIP ini diminta tunda oleh pemerintah, DPR diam gitu ya. Padahal kalau mau bilang ini adalah keputusan DPR, inisiatif DPR, lalu jelas juga prioritasnya, mestinya DPR ngamuk. Ini kok diam? Apa kecurigaan Anda? Ini Iya, Pak DPR. Lusius nggak paham. DPR bagi saya Jadi ini sama terlihat nggak paham soal kembali mekanisme. seperti DPR Jadi era nanti Orde Baru, tolong, Prof. menjadi Ansari, sekedar nanti tukang tolong disampaikan stempel. soal mekanisme pembahasan Orde sebuah Baru. rancangan undang-undang. Pemerintah itu punya waktu 60 hari. Kita nggak boleh kejar-kejar. Betul Pak, Kalau tapi kan 60 dibalik. hari beliau tidak lakukan, itu ketentuan undang-undang dibaca di Undang-Undang 12 Tapi dibalik 2011. proses harmonisasi, terus balik juga mengundang pengusul RUU untuk menjelaskan Tolong substansi. dijelaskan dulu. Ini Kita berarti ini bicara soal yang undang-undang tidak mana. dilakukan. Oke. Jadi RUU harus jelas HIP, dulu. kita Jadi bicara kalau HIP ini. sekarang Oke, kita HIP. bicara Undang-Undang Cipta Kerja, apresiasi juga dong. Soal nanti lihat perdebatannya apakah substansial atau tidak. Perjuangannya untuk kepentingan rakyat atau Langsung, tidak kita lakukan dari semua fraksi Cipta gitu. kerja itu banyak juga loh perdebatannya. Iya, Harus. banyak. Tapi bisa terus dilanjutkan. Kalau RUU PKS kenapa kemudian DPR bilang Ini sulit, satu-satu. bahkan Baik. tidak Beda dilanjutkan. karena Kita akan sekarang lanjutkan kalau setelah kayak pariwara. seperti Kita lanjutkan RUU setelah Cipta pariwara. Kerja, Bang RUU Supratman. Cipta Kerja itu dengan PKS RUU Cipta Kerja itu sudah masuk di pembahasan tingkat 1. Sementara RUU PKS nanti akan kita bicarakan setelah Mbak Oke, Nana siap. kembali. Saya akan memberikan kesempatan untuk mengumpulkan argumen setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi.